Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, sebelumnya kami ucapkan selamat datang di Masjid Nurul Jannah, Kota Indah, Kelurahan Pati Garut, Kecamatan Bahubung Barat. Selamat datang yang terhormat Bapak Camat Prabowo Barat, Bapak Edi Suwanto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat datang Bapak KUA Prabowo Barat yang diwakili oleh Bapak Ustaz Rahmat Hidayat. Selamat datang juga Bapak Babin Kamtib Kelurahan Pati
Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti biasa, sebelum memulai acara, kami izin dulu dengan guru kami, Bapak Ustadz Muhammad Mufid, Magister Pendidikan Islam. Kami izin pantun dulu Pak Ustadz ya. Bapak Ibu, sebelum kami ucap salam atau pantun dulu, tadi sudah dihibur sama anak-anak Hadro di bawah pimpinan Bapak Ustadz Faisal. Terima kasih adik-adik Hadro yang telah menemani sampai malam yang ke-10 pada malam hari ini. Baru seperempat dari 40 malam rencananya. Baik Bapak Ibu, izinkan kami tidak biasa satu pantun ini Pak Ustadz, terpaksa buat kepean. Ke pasar membeli daun salam, janganlah lupa beli kurma. Bapak Ibu yang menjawab salam, mudah-mudahan bisa pergi haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Prabu Woli Barat, Bapak Edi Suwanto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabu Woli Barat. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bapak Al-Ustadz Ahmad Hidayat. Yang terhormat Bapak Babin Kamtib, di tengah kesibukan dia menyempatkan hadir pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam ini, Sabtu 22 Agustus 2026 Masehi, bertepatan dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah, yaitu Maulid Nabi. Pada malam hari ini diberiakan oleh adik-adik tim kantor dari Majelis Al-Wabin Kota Paduburi, dan salawat serta salam kita sanjungkan kepada manusia yang mulia, manusia yang agung, baginda Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pada pengikut-pengikutnya, insyaallah kepada kita yang istiqomah, dan insyaallah juga mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di tengah-tengah kita hadir juga Ketua DKP RRI Kota Bangkuli yang terhormat Ustaz Erwin Firmansyah, Sarjana Teknik Magister saya, mewakili MUI Ustaz Dr. Muhammad Amin MPDI, kemudian mewakili Dewan Masjid Indonesia Bapak
Al-Ustaz Dr. Andes Zulkarnain Habib, Ketua IKADI, alhamdulillah hadir dari rekan-rekan kita yang insya Allah akan nanti menyampaikan tausiah dan rangka memperingati kelahiran Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru kami Al-Ustaz Muhammad Taufik, Majelis Pendidikan Islam. Selamat datang Pak Ustaz di Masjid Nurul Jannah untuk yang kesekian kalinya. Kemudian Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Bapak Haji Thomas Muhammad Amin, Sarjana Ekonomi atau yang mewakili. Kemudian pembina Islahul Ummah, Allah sesaat lagi datang beliau, Bapak Al-Ustaz Haji Muhammad Sarjana Agama. Kemudian ada saudara kami Bapak Ikhwan Bangga sudah Abah Rahmat, selamat datang Bang Masjid Nurul Jannah atau Bapak. Kemudian Majelis Al-Wabid di bawah komandonya Bapak Dr. Ramadan, Minister Pendidikan Islam, BP Amerika di bawah pimpinan Bapak Ustaz Harun Rosid, Minister Pendidikan Islam. Kemudian firma di bawah Abah Munas Arifi, Allah beliau juga hadir karena di tengah kesibukan beliau selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan kebetulan libur pada malam hari, mudah-mudahan hadir saat lagi. Kemudian PKMT di bawah Ustaz Yuri Anggraini, kemudian PUI di bawah Ustaz Nirwansyah Sarjana Pendidikan Islam serta Sabiran Level Haji Dakullah dan semangat yang baik ini telah hadir di tengah kita Ustaz Yudi Iskandar. Bapak Ibu, apabila ada yang ingin buku dan haji silakan berhubungan dengan Bapak Yudi Iskandar. Bayarnya bisa cicil Pak Ustaz ya. Pergi buku dulu, bisa bayar kemudian. Tapi kita diulang Pak Ustaz ya. Amin, insyaallah. Iya itu Pak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa kami sebutkan 13 ketua ormas Islam berkenaan pada malam hari ini kita mengadakan Maulid besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Majelis Al-Habib Dr. Al-Dubi, dan malam ini bertepatan dengan malam yang ke-10. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengambil barokah dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mari acara ini kita buka bersama-sama dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ke acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam Nabi yang suci Al-Quran. Pada kesempatan yang baik ini akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Sutrisno Sarjana Pendidikan. Kepada beliau disilakan. Ustaz. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان محمد أبا
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu azim. Wa benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan yang membaca maupun kita yang mendengarkan berdapatan bermohon maghfirah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah majelis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih juga kepada tahdir masjid yang jauh-jauh dari dua amanah perjalanan ke masjid berjalan. Mungkin yang pertama kali jauh ya ke sini. Kemudian tahdir masjid tetangga yang ada di kota yang datangnya dari luar kota juga selamat datang. Bapak Ibu di masjid. Dan terima kasih juga kepada ibu-ibu majelis taklim Masjid Nurul Jannah yang telah menyediakan sarapan ala kadarnya Pak Ustadz. Mungkin sebelum itu dia kembali dulu Pak Ustadz di luar disiapin meja, tapi belum tahu apa isinya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan isinya bisa kita santap pada Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, yaitu atas perbuatan mewakili ketua masjid atau tahdir masjid Nurul seharusnya disampaikan oleh sambutan dulu ya. Karena beliau Bapak Umroh Diwakili pemerintah. Langsung sini ya. Langsung live. Dan pada kesempatan malam hari ini untuk menyampaikan salah satu doa, kami mohon sekalian Bapak Bapak Suprayitno Sarjana Pendidikan Magister Konseling pada Bapak Suprayitno disilakan. Pamit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pak Camat, kami minta izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat Prabu Mulih Barat, yaitu Bapak Edi Siswanto, Sarjana Hukum MH, Master Kas Hukum. Yang saya hormati Bapak Babin Kantipmas yang sempat hadir. Yang saya hormati
bapak-bapak, ibu-ibu, takmir masjid yang ada di kota Rapumle, khususnya di lingkungan Patigalung yang tadi disebutkan dari Muara II. Yang saya hormati Ketua PMRI, yaitu Bapak Ustadz Erwin Hermansyah ST MSI, Ketua MUI atau yang mewakili Bapak Ustadz Dr. Muhammad Amin MPDI, Ketua DMI Ustadz Dr. Andes Haji Zulkarnain Habib. Yang lainnya yang kedua yaitu IKD, Ikatan Muhammad, ketuanya Ustadz Muhammad Mufid MPDI, yang insya Allah nanti akan menyampaikan tausiahnya. Selamat datang Pak Mufid di Masjid Nurul Jannah. Yang kedua yaitu IPHI Haji Kemas Muhammad Amin SE, yang Bapak Islahul Ummah yaitu Bapak Ustadz Haji Mat Amin SAG, Bapak Pasundan warga Sunda yaitu Bapak Haji Abdurrahman SAG, Majelis Al-Wabin yaitu Ustadz Dr. Ramadan MPDI, Ketua PB Harinka Bapak Ustadz Harun Rashid MPD, Bapak yang terhormat Irmas Firma yaitu Samuas Farid, yang tadi disebutkan beliau adalah anggota DPRD tingkat 1 provinsi. PKMT yaitu Bapak Ustadz Juli Anggraini, PWI yaitu Ustadz Marwansyah SPDI, Samira Travel Uman dan Haji Mas Andi Iskandar dan Hadi Toto Startup. Dan juga pada malam hari ini saya mewakili Ketua Masjid Nurul Jannah mengucapkan beribuan terima kasih atas kesediaan kehadiran Bapak Ibu yang untuk memeriahkan kegiatan kita Maulid Nabi, yang insya Allah pada malam hari ini malam yang ke-10 Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah. Semoga apa yang menjadi niat kita semuanya akan dicatat oleh Allah SWT atas jerih payah kita untuk kita merasa bangga, kita merasa senang adanya kelahiran Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tuntunan kita hidup, sehingga nantinya kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada panitia seluruhnya yang katakanlah saling bahu-membahu untuk terlaksananya pelaksanaan kegiatan Maulid Nabi ini, terutama kepada ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Jannah yang sigap, yang selalu tegar, selalu kuat, selalu semangat untuk melakukan tindakan-tindakan dalam kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, panitia kegiatan ini selalu mengucapkan terima kasih atas bantuannya moral material yang diberikan, terutama ibu-ibu
majelis taklim juga tidak kalah penting bapak-bapaknya, sehingga sampai sekarang ini terlaksananya kegiatan ini. Dan tadi saya disinggung bahwa nanti belum boleh pulang acara ini sebelum ada di samping kanan saya ada sedikit untuk kita cicipin, katakanlah dalam arti kita makan untuk kita nikmati bersama. Itu semua jerih payah dari ibu-ibu majelis taklim Masjid Nurul Jannah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas jasa-jasa dan jerih payah kita semua dicatat sebagai amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekilapan, kekurangan yang kami berikan tempat ataupun situasi yang mungkin akan merasakan ketidaknyamanan. Kami sekeluarga besar Masjid Nurul Jannah hanya bisa mengucap mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Prayono yang telah menyampaikan atas sambutan bahwa ini Ketua Taklim Masjid Nurul Jannah Bapak Ahmad Dr. Ahmad semangat menyampaikan untuk saya. Bapak Ibu jamaah Maulid Islam Muhammad SAW dan tentunya Bu, apa Bu? Maksudnya Bu? Pak Ustaz Ubi yang ganteng siap ingin ngasih acaranya. Tetap siap. Tenang Pak Ibu. Kalau enggak, kalian mau aneh mau Pak Ustaz agak serem Pak Ustaz. Udah bukan bilang Pak Ustaz nanti lebih saya lagi Pak Ustaz ya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kata sambutan yang selanjutnya yaitu kata sambutan dari panitia bersama. Dalam hal ini panitia Al-Wabid pada kesempatan yang baik ini dari Umat Sejarah Informasi Bapak Erwin Firmansa Sarjana Teknik Ekonomi Syariah pada beliau di silakan. Oh, ini. Mana? Nak dibuka dulu apa? Buka dulu jadi. Oh. Izin dulu, Tan. Izin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat menanam tomat. Masih pantun lama telah. Menanam tomat di Wonosari. Jawab salamnya belum semangat. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji serta rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat nikmat karunia juala di bulan baik. Bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Di malam ke-10 ya, Rabiul Awal dari rencana 40 malam ke-10 Maulid Arba'in ini kita bertemu Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad, amma ba'du. Juga pada keluarga, para sahabat serta pengikut beliau hingga zaman nanti, amin ya rabbal alamin. Tadilah banyak disebutkan terus ya. Yang terhormat dari MC, yang terhormat dari tuan rumah. Kami nak apa lagi nih? Kalau 3 kali kaget makan durasi waktu. Tapi tadi saya lihat ada Pak Camat, alhamdulillah. Ada Pak Babin juga tadi ya. Mana Pak Babin tadi? Alhamdulillah ya. Memang dari kita panitia Pak, Ibu jemaah melibatkan ya, dari rapat kita itu mengajak untuk melibatkan pemerintah setempat. Biar apa? Biar pertama sebagai syiar Islam dan kita kulonwon ya, izin sekaligus mengajak membersamai kegiatan keislaman. Dan alhamdulillah Pak Camat Prabu Muli Timur ini termasuk barat ya. Yo, mohon maaf kami tinggal di Kecamatan Prabu Muli Timur. Pak Edi Suwanto ini termasuk aktif saya lihat. Kalau kegiatan-kegiatan di kecamatan ini beliau hadir, alhamdulillah. Pak Lurahnya Pak Tigalung ya, jauh juga ya, lagi tidak sehat ya. Kita doakan beliau diberikan kesehatan, sembuhan, diangkat sakitnya, kemudian bisa beraktivitas beribadah kembali. Langsung saja kami mewakili dari panitia bersama. Pada tahun ini agak banyak Bapak Ibu, jadi 13. Nah, ini ada spanduknya ini. Dari ujung ke ujung ini banyak ini. Tadi sudah disebutkan semua. Ini. Kalau yang saya lihat ini ada dari PWS, Abah ya, kemudian dari Samira, Ustaz Debi, kemudian dari Sohibul Hajat, tadi ini umroh ya. Pak Marhen, Pak Marhen ya, itu kami kenalnya di Pemkot ya, pemerintah Kota Prabu Muli ya, di Dinas Pertanian kalau tidak salah ya, pensiunan, koperasi ya. Jadi kemarin waktu kami mengisi sholat Jumat di Masjid Ali, Jalan Padat Karya, saya pikir Pak Marhen, rupanya saudaranya, mirip benar. Saya pikir Pak Marhen tinggal di situ, rupanya adiknya, kakaknya ini. Jadi seperti itu. Ustadz Sutrisno ya, dari LP ini beliau nih, tapi pegawai ya, bukan dalam penjara maksudnya, dari pegawainya kan. Ustadz Rahmat, kori kita, dari acara ke acara hadir. Ustadz Mufid, ketua IKADI, beliau ini kalau di IKADI ketua kami, kalau di BKPRMI staf kami. Beliau ini direktur LPPSDM, Lembaga Pendidikan Pengembangan ini apa? Diklat ya, sumber daya manusia. Untuk kaderisasinya BKPRMI beliau. Jadi kalau nak jadi ketua BKPRMI harus didiklat oleh Ustadz Mufid. LMD 1, LMD 2, LMD 3. Nah, itu. LMD 3 itu ke Jakarta, Lemhanas. 8 juta sampai 10 juta biaya diklatnya baik. Nah, jadi levelnya memang level Jakarta, didiklat oleh Lemhanas dari Lembaga Pertahanan Nasional itu. Nah, kalau Ustadz Mufid untuk di tingkat Kota Prabu Muli, alhamdulillah. Kemudian seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Masjid Nurul Jannah bersedia menjadi Sohibul Hajat untuk tahun ini, tahun keberapa ini? Kelima ya di sini ya, di Nurul Jannah. Alhamdulillah masih istiqomah untuk kegiatan Maulid Arba'in. Nah, dan kami juga mohon maaf apabila dalam kehadiran kami ataupun kedatangan kami dan sikap kami mungkin ada yang kurang berkenan, karena mungkin kita berbeda dalam hal suku ataupun daerah ya. Nah, itu ada yang bahasanya agak lembut, ada yang to the point tadi kan. Seperti tadi MC tadi menyampaikan atau Sohibul Hajat tadi, dicicipi ya makanannya ya. Kalau kita orang Sumatera kan tidak mungkin dicicipi ya. Kita makannya ya. Nah, itu. Kalau di Jawa itu bahasa-bahasinya dicicipi ya. Kalau kita dimakannya memang, mari kita makan itu.
Jadi kami mengucapkan terima kasih selaku panitia bersama dari Sohibul Hajat ini 40 malam ini Maulid Arba'in, dan mohon maaf apabila dalam kehadiran kami mungkin ada hal yang kurang berkenan, dan kita mohon sama-sama bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dan bermohon juga syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, di akhirat nanti hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah nabi yang sangat sibuk menunggui pintu surga dan melihat pintu neraka. Jangan-jangan sampai umatnya ini banyak masuk neraka. Jangan-jangan sampai umatnya ini sedikit masuk surga. Nah itu. Alhamdulillah kami sudah membaca kitab atau Syama'il Nabi dari awal sampai akhir. Itu memang dari sifat ciri-ciri fisik dan kebiasaan Rasulullah Muhammad SAW itu sangat-sangatlah indah. Itu. Jadi Bapak Ibu, kalau saran kami wajib juga memiliki buku itu sehingga kita bisa merasakan, merenungi dan mengetahui sifat ciri kebiasaan dari Rasulullah Muhammad SAW sehingga kita bisa menirunya, ya, mengikuti sunnah-sunnahnya dan menjadi umatnya dan bisa mendapatkan syafaatnya ketika tidak ada pertolongan di padang mahsyar nanti ataupun di akhirat kelak. Karena kita sekarang ini berada di zaman di alam, ketika alam ruh sudah, alam rahim, dan sekarang alam dunia. Nanti setelah alam dunia ini kita semua akan wafat satu persatu, baru ke alam kubur. Nah, pembedanya itu alam barzah tadi, baru nanti ke alam akhirat. Banyak, masih panjang. Jadi hidup di dunia ini persiapkanlah. Paling lama cuma 60 tahun. Itu kalau umurnya panjang, 70, 80. Masih, dan banyak juga yang umur yang tidak sampai 40, 50, 60. Ataupun masih bayi, ya. Jadi sama-sama kita berdoa, beribadah dan mengharapkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Maulana Muhammad amma ba'du. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Bapak Ustaz Erwin Firdausah saya yang telah menyampaikan kata sambutan mewakili majelis Ibrahim Kota Banyuwangi yang alhamdulillah malam hari ini malamnya ke-10. Bapak Ibu jemaah oleh Ustaz yang kita tunggu Allah saat lagi akan disampaikan. Cinta masih ini. Jadi makanannya habis, habis kopi habis, makanya banyak lesu kan ada. Lalu kita tambah lagi kopi lagi dia. Jadi semangat ya kopinya. Baik Bapak Ibu. Apa? Kopi. Yo. Sebelum Bapak Al-Ustaz Muhammad mohon maaf ada teknik sedikit sebelum nantinya Bapak Muhammad Mufid bisa berbicara Islam menyampaikan tausiah namanya. Pak Ustaz masih yang pantun Pak Ustaz? Yo. Alhamdulillah. Baik, sebelum Pak Ustaz pantun, kami pantunin dulu Pak Ustaz ya. Iya, buat sama Pak asal manis Pak Ustaz. Cakep. Tidak berhormat Pak Ustaz. Sebelumnya dimasukkan di dalam kulkas. Bapak Ibu silakan duduk dengan markis. Mari bersama kita dengarkan pencerahan agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Mufid PDI yang gagah dan manis.
Baik Bapak Ibu, Baik, Pak Sen. mari pada kesempatan yang ini kita dengarkan tausiah berkenaan dengan perhatian dari situ, Pak, ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Izin situ, Pak. pada yang terhormat Bapak Al-Ustaz Muhammad Mufid, Magister Pendidikan Islam di Silakan. Izin Pak Camat sini. Pak. Izin. Izin, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun seledri. Bapak Ibu yang jawab salam, ku doakan banyak rezeki. Mudah-mudahan sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, hutang segera terlunasi. Terakhir yang paling kencang. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Karena sering saya sampaikan Bapak Ibu, di dalam salam ada 3 doa sekaligus. Apa doanya? Yang pertama, Assalamualaikum, semoga keselamatan. Bapak Ibu mau dapat selamat? Bukan selamat Karangrejo, selamat dunia akhirat mau? Yang kedua, ketika kita mengucapkan salam, kita juga akan mendapatkan rahmat. Tapi bukan Ustadz Rahmat Hidayat. Rahmat ini kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Ustadz Rahmat sudah menikah, anaknya sementara baru 4 Ustadz ya. Masya Allah, mudah-mudahan kaki ditambah lagi. Dan yang ketiga, wabarakatuh, dan keberkahan Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita yang saling mengucapkan salam senantiasa mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, mendapatkan rasa kasih sayang rahmat dari Allah. Dan yang ketiga, keberkahan hidup. Amin ya Rabbal. Sungguh manis buah salak. Kurang kompak. Sungguh manis buah salak. Salak dibeli di negara Itali. Jauh. Bapak Ibu, kalau salam dijawab kurang kompak, ayo kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamun ni'ami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul karim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Takmir Masjid dan beserta jajaran pengurusnya Takmir Masjid Nurul Jannah. Kita doakan mudah-mudahan seluruh pengurus takmir masjidnya diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Yang sedang melaksanakan ibadah umroh, mudah-mudahan umrohnya makbul dan mabrur. Amin ya Rabbal. Yang belum berangkat umroh segera berangkat umroh. Dapat cak Pak Bu, cuman iyo baik. Harus dengan daftar, harus dengan duit. Berapa sekarang biayanya Travel Samira? Wah, langsung ya. Murah katanya ya. Insya Allah mudah-mudahan kita pacak berangkat umroh galau. Amin. Kemudian yang kami hormati unsur pemerintahan, hadir membersamai kita Bapak Camat Kecamatan Prabu Muli Barat, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Kemudian unsur pemerintahan juga di tingkat RT dan RW yang sempat hadir membersamai kita juga Bapak Babin Kamtibmas Kelurahan Kecamatan Kelurahan Patigalung. Kemudian para pimpinan ormas, panitia besar, panitia bersama Maulid Arba'in,
Kota Prabu Muli 2026/1448, di mana tadi Bapak Ibu mohon maaf sudah disebutkan satu persatu. Tanpa mengurangi rasa hormat kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan Ormas yang sudah hadir atau yang mewakili pada kegiatan Maulid Arba'in. Di antaranya tadi Ustadz Erwin Firwanza, Ketua BKP RMI Kota Prabu Muli, ya. Kemudian ada juga perwakilan dari IBHI, kemudian Islahul Ummah hadir juga, kemudian PWS Paguyuban Warga Sunda Abah Abdurrahman, sarjana agama beserta istri tercintanya, kemudian PUI, terus kemudian DMI dan lain sebagainya. Tidak ketinggalan yang di belakang Ibu-ibu, tadi ada PKMT. Apa PKMT Bapak-bapak? Pusat Koordinasi Majelis Taklim. Jadi ada timur, ada barat, ada selatan, ada utara, ada Cambai, ada RKT. Timur ini Ustazah Yuli Anggraini, ya, ini yang pakai jilbab warna hijau. Alhamdulillah datang bersama suaminya. Ya, kemudian hadir bersama kita Syekh Isin Ustadz, ada Ustadz Muhammad Rasid, Ustadz Rahmat Hidayat, Ustadz Sutri yang sarjana hukum, para ketua takmir masjid dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sehat Bapak Ibu? Adik-adik sehat? Lah jam berapa Bapak Ibu? 21.25. Tadi Bapak Suprayitno sudah mengumumkan di luar sudah disiapkan makan malam. Kita sepakati dulu nak makan malam jam berapa? No, penting ini Pak. Ya, aku ceramah sampai jam 11, jam 12, kaget tidur galau mubadir yang di luar. Kita sepakati Pak Tamir. Nah, jam berapa Pak Prayit? Jam berapa Pak Samad? Dah, kalau udah galak kita bikin sepakatan Bebo ya. Tanjung Atap, Tanjung Batu. Duduklah mantap-mantap aku ceramah sampai jam 1. Akor? Aida, ujinya tadi setuju. Pasal diatur Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ini ditulis oleh Imam An-Nawawi. Beliau Bapak Ibu usianya tidak panjang, hanya 45 tahun. Lahir 631 Hijriah dan beliau meninggal 676 Hijriah. Usianya 45 tahun. Tetapi Bapak Ibu sekarang pahalanya terus mengalir. Karena apa? Semenjak beliau meninggal dunia 676 Hijriah, sekarang sudah 1448 Hijriah. Berarti sudah lebih 770 tahun lebih beliau berada di alam kubur. Meskipun sudah berada di alam kubur, tapi pahalanya terus mengalir. Kenapa terus mengalir? Karena ilmu-ilmunya selalu disampaikan dan dikaji, termasuk malam hari ini. Disinilah ibu-ibu, bapak-bapak, pentingnya kalau gajah mati meninggalkan gading, kalau manusia mati meninggalkan, pasti ada namanya galau Bu, di lisan. Kalau gajah mati meninggalkan gading, kalau manusia mati meninggalkan amal jariah. Kelak Bapak Ibu, amal jariah inilah yang nanti terus akan berproduksi dan mengalirkan pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab tentang wudhu. Suatu hari baginda Rasulullah SAW mengunjungi kuburan. Pemakaman. Ngapain Rasulullah ke pemakaman? Beliau berziarah kubur. Ini juga menjadi dalil Bapak Ibu, kita sebagai umat Nabi Muhammad diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk berziarah kubur. Yang penting ketika nanti kita berziarah kubur, bukan meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia, tetapi meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaget repot pula juga Pak, minta dengan orang yang sudah meninggal dunia dalam kubur. Bah, besok aku nak ujian Bah. Kira-kira jawabannya apa Mbah? Oh jawabannya A, B, C, D, tinggal milih baik. Kaget ngomong iya, nah laju belari Pak. Sebab sekarang soal pilihan gada mudah Pak. Sudah ada jawabannya galau. Tinggal pilih A, B, C, D atau E. Tinggal Bapak Ibu suka yang mana. Aku suka A, pilih A galau. Aku sukanya B, pilih galau. Silakan Bapak Ibu. Kemudian
Ketika berziarah kubur tadi, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi meneteskan air mata. Kemudian beliau menangis sampai membasahi janggutnya air matanya. Kemudian dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi keluar kata-kata indah. Apa kata Rasulullah? Ana mustakun bi ikhwani. Aku rindu dengan saudaraku. Sahabat yang bersama Rasulullah tadi protes, ya Rasulullah, awalasna ikhwanika ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Kata Rasulullah, la, bukan. Bal antum ashabi. Kalian bukan saudaraku, tetapi kalian adalah sahabatku, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, masih hidup? Masih lama jam 1. Apa sahabat itu pengertiannya? Sahabat adalah orang yang hidup pada zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, melihat wajah Nabi, hidup dalam keadaan beriman, dan wafat atau meninggal dunia juga dalam keadaan beriman. Ada orang Bapak Ibu hidup pada zaman Nabi tetapi tidak beriman, maka dia bukan dikategorikan sebagai seorang sahabat. Ada yang tahu siapa? 1 Abu Lahab, kedua Abu Jahal, yang ketiga Abu Dapur, Abu Gosok segala macam. Mereka bahkan masih keluarganya Nabi, mamangnya Nabi dewek, tapi karena tidak mau beriman kepada umat, kepada Nabi Muhammad, bukan dikategorikan sebagai seorang sahabat. Lalu Bapak Ibu, apa yang dimaksud ikhwani, saudaraku? Kemudian Rasulullah mengatakan, ikhwani humul ladzina lam yaruni walakinnahum yu'minuna bih. Ikhwani, saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihat wajahku, mereka belum pernah berjumpa denganku, mereka belum pernah bermimpi denganku, tetapi mereka masih mau beriman kepadaku. Bu, Pak, Assalamualaikum. Kira-kira siapa yang dimaksud sahabat? Kira-kira siapa yang dimaksud ikhwani tadi? Siapa Bapak Ibu? Kita inilah galau-galau Bapak Ibu. Disebut oleh Rasulullah, kita ini adalah generasi ikhwani, kata Rasulullah, saudaraku. Mereka belum pernah melihat wajahku. Ada di sini Bapak Ibu yang sudah pernah melihat wajah Rasulullah? Belum pernah Pak. Dalam mimpi juga belum pernah. Belum nian Pak. Sama baik. Kita terkadang bahkan setan dan iblis Bapak Ibu tidak bisa menyerupai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang-orang terpilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat wajah Rasulullah dalam keadaan bermimpi. Kita ini Bapak Ibu, jarak dari Rasulullah hidup wafat sampai sekarang sudah 1400 tahun lebih. Kenapa kita masih mau duduk di sini memperingati Maulid Nabi? Kenapa kita masih mau duduk di sini? Ibu-ibu sudah masak, yang menyediakan snack ini luar biasa. Kenapa anak-anak hadroh 40 malam terus marawis dan segala macam bersolawat? Kenapa? Karena kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir, sahabat tadi penasaran, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa ta'rifu min ummatika ya Rasulullah? Rasulullah, cak mano mun bahasa kita, engkau akan mengenali jamaah Maulid Arba'in. Bagaimana cara engkau mengenali jamaah Masjid Kepodang? Bagaimana cara engkau mengenali umatmu Muhammad yang ada di Prabu Muli, sementara engkau sendiri belum pernah berjumpa dengan mereka? Kata Rasulullah SAW di dalam kitab Riyadhus Shalihin tersebut mengatakan, diringkasnya Bapak Ibu, saya akan mengenali umatku dengan cahaya bekas air wudhu. Jadi ini Bapak Ibu poinnya yang pertama. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi, kalau kita ingin dikenali oleh Rasulullah di hari kiamat, caranya adalah kita berwudhu. Siapa yang sudah berwudhu tadi? Insya Allah sudah wudhu semua, kan sudah salat isya Pak ya. Nah, jadi inilah Bapak Ibu, wudhu minimal 5 kali sehari, insya Allah nanti akan dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, terutama di padang mahsyar. Bapak Ibu, kalau kita lihat Google www.gombel.com,
Berapa jumlah penduduk Indonesia? Berapa jumlah penduduk dunia? Saat ini Bapak Ibu, penduduk dunia total 8 miliar. 8 miliar 300 juta sekian. Semua nanti Bapak Ibu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Belum yang meninggal dunia. Kalau sekarang yang masih hidup 8,3 miliar. Semua nanti Bapak Ibu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar matahari didekatkan dengan kita. Maka di padang mahsyar Bapak Ibu di hadis tersebut dikatakan ada orang yang banjir keringat sampai mata kaki, ada yang sampai dengkul, ada yang sampai pinggang, ada juga yang sampai pundak, ada yang tenggelam. Karena apa? Saking panasnya matahari tersebut. Semua tergantung dengan perilaku dan akhlak selama hidup di dunia. Semua Bapak Ibu dari penduduk tadi 8,3 miliar nanti Bapak Ibu Rasulullah mengenali umatnya bagaimana? Dengan cahaya bekas air wudhu, dengan izin Allah Ta'ala. Maka Bapak Ibu malu kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, tapi kita sendiri nanti di hari kiamat tidak dikenali. Wahai Muhammad, wahai Muhammad, wahai Nabi, siapa kau? Aku umatmu, siapa kau? Tapi tidak pernah kelihatan wajahnya bersinar. Wajahnya gelap, bukan karena pakai topeng Bapak Ibu, tetapi karena tidak terlihat cahaya bekas air wudhu. Mudah-mudahan Bapak Ibu wudhu yang kita laksanakan minimal 5 kali sehari akan mendapatkan berbuah manis, akan dikenali oleh Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal. Tim Hadroh siap? Siap makan? Ayo kita salawat dulu biar semangat. Ini Bapak Ibu, Ustaz Rahmat backing vokal apa backing soda? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatin iya wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawahina wa afiyatin abadani wa shifaiha Baik, terima kasih. Itu yang pertama Bapak Ibu, saya kasih tipsnya. Kalau ingin dikenali Rasulullah, ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, apa amalan yang pertama? Berwudu. Wudu dulu tadi. Insya Allah salawat nanti kita bahas. Adik-adik, siapa yang bisa niat wudu? Ustadz kasih hadiah. Sini Ustadz. Nah, sini. Hadiahnya umroh, travel Samira siap? Sini sayang. Wah, mulai ngantuk ini. Kenalan dulu. Nah, siapa namanya? Siapa? Wiro Sableng. Diro. Tiro. Yo, pokoknya. Nah, coba nak niat wudu nak. Nawaitul Masya Allah. Mana Ustaz Rasid? Benar apa salah? Iya. Sama siapa kesini nak? Sama siapa? Ato. Mana Ato? Masya Allah. Cita-citanya jadi apa Giro? Masya Allah. Cita-citanya jadi pilot. Jadi tidak usah daftar travel umroh. Langsung perangkat dewek bawa pesawat dia.
ajak jamaah masjid ke Podang. Setuju? Iya. Travelnya travel apa tadi namanya? Oh, pesawat. Nah, hadiah apa? Gantungan kunci apa amplop? Oh, gantungan kunci. Wah, gantungan kuncinya bukan gantungan kunci NMAX ya, tapi ada merek IKD. Wah, Ikatan Dai Indonesia. Boleh dibawa nak ya? Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan Ananda ini jadi pilot. Amin ya robbal alamin. Salim dulu sayang. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu mau dapat hadiah? Mau bu? Mau. Baik Bapak Ibu, kage anak-anak yang lain kage dapat hadiah pula. Karena waktunya terbatas sampai jam 1 malam ya. Masih sekarang lah jam berapa? Yang kedua, bagaimana cara agar kita juga nanti ditolong diberikan syafaat oleh Allah di hari kiamat? Yang kedua adalah jaga sholat 5 waktu. Malu kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad tapi kita tidak pernah sholat. Untuk apa Allah Ta'ala jauh-jauh Pak dipanggil dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa, kemudian dijemput oleh malaikat Jibril sampai tembus langit ke-1 sampai ke-7, dipertemukan dengan Allah, mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Ya, turun ke bumi untuk apa? Untuk menyampaikan kabar gembira. Umat Muhammad harus melaksanakan sholat 5 waktu. Islam, apa itu Islam? Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Bapak Ibu yang bawa HP boleh dibuka surat Al-Muddathir ayat 42 sampai 43. Boleh dibaca? Adik-adik Irmas yang bawa HP boleh dibuka surat Al-Muddathir 42 sampai 43. Adik-adik Hadro 4243 Al-Muddathir. Ada yang tahu? Andre boleh kasih mic. Mana? Adik-adik mana budak Irmas? Mana? Mikrofon. Nah. Anda kata ini budak Irmas juga ini. Irmas dari IKD ini. Baca artinya apa ini? Atau adik-adik ada yang bawa? Udah kata ibu-ibu. Iya, ibu-ibu nak dapat. Boleh kasihkan ibu-ibu dapat pembaca. Surat Al-Muddathir 42 sampai 43. Silakan Bu, boleh dibaca Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Artinya? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak Ya, baik Bapak Ibu, surat Al-Muddathir 42 dan 43. Jadi surat Muddathir 42 dan 43 ini Bapak Ibu menceritakan nanti di hari kiamat ada dialog percakapan antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Penduduk surga tadi ngomong dengan penduduk neraka. Mun bahasa kita, Mang, masalah kekumfi sakor. Mang, ngapa kamu bahasa masuk neraka sakor, Mang? Mun bahasa kita. Ya, apa jawab penduduk neraka? Qalu lam naku minal musallin. Dahulu, kenapa? Kami di dunia meninggalkan ibadah sholat. Jadi Bapak Ibu, ya, neraka sakor sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala spesial bagi orang yang meninggalkan ibadah sholat. Artinya, kalau kita meninggalkan ibadah sholat tanpa ada udzur syar'i, secara tidak langsung kita mendaftarkan diri masuk neraka sakor. Sebaliknya, kalau kita merawat dan menjaga sholat 5 waktu, maka kita sedang berusaha berikhtiar agar terhindar dari neraka sakor dan bersiap mendaftarkan diri ke jannah, ke surga. Inilah namanya aku senang Pak, Nurul Jannah, cahaya surga. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang rajin ke Masjid Nurul Jannah, secara tidak langsung kita sedang mendaftarkan diri kita
keluarga kita, anggota keluarga kita, anak dan cucu untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Pertanyaan Bapak Ibu, apakah semua umat Nabi Muhammad nanti akan masuk surga? Kira-kira umat Nabi Muhammad masuk surga galau enggak Bapak Ibu? Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna ilal jannah. Ini kata Nabi, seluruh umatku, seluruh umat Nabi Muhammad akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang dagala. Kata para sahabat, mayya'ba, siapa ya Rasulullah yang dagala masuk surga? Kata Rasulullah, waman ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, mengikuti perintahku, yadkhulul jannah, mereka akan masuk surga. Berarti secara tidak langsung Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan perintah Allah, termasuk wudhu, termasuk sholat, kita akan masuk surga. Waman asoni, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, mereka telah termasuk orang-orang yang enggan masuk surga. Mereka Bapak Ibu yang sudah beragama Islam tadi, tapi meninggalkan ibadah sholat, kira-kira masuk surga enggak Bapak Ibu? Masuk surga enggak Pak? Dagala puasa, dagala sholat. Masuk surga insya Allah. Tapi mohon maaf Pak, masuk wisata air panas dulu. Aduh, panasnya enggak tahan Pak Ustadz. Ayo kan bentar Pak Ustadz, bentarnya cak mano. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun hidup di dunia. Maka Bapak Ibu nanti ada juga cerita cerita Ustadz Tile ya. Di dalam ceramahnya beliau mengatakan ada seorang murid jatuh ke dalam neraka. Dia memanggil guru, guru, aku tidak kuat guru, tolong guru. Ya, gurunya tadi nanya, siapa kamu? Aku si Fulan. Siapa? Murid SMA dulu. Siapa namanya? Aku tidak kenal kau. Alah, ngapa tidak kenal Pak? Wajar, wajahnya lah hitam. Ya, oh si Fulan. Siapa namanya? Andre, bukan. Siapa namanya? Barulah disebut, misalnya si Fulan. Maka dengan izin Allah Ta'ala, orang yang sudah masuk surga tadi berdoa kepada Allah. Ya Allah, sampaikan kepada Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad bisa mengangkat saudaraku Fulan. Di mana? Yang saat ini sudah masuk ke dalam neraka. Angkat mereka ya Allah. Karena aku bersaksi, dulu hidup di dunia, dia sering datang ke masjid, maulid arba'in. Sering hadir di majelis ilmu. Ternyata Bapak Ibu, datang sholat 5 waktu kita, datang pengajian kita, nanti akan disaksikan oleh Allah dan disaksikan oleh para sahabat kita, sehingga kita sesama dengan orang baik, sesama orang soleh, nanti akan saling memanggil ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu, kunci yang kedua. Masih lama Bu, jam 1. Kunci yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Jalan-jalan ke Kota Lahat, kurang kompak. Jalan-jalan ke Kota Lahat, jangan lupa membeli sepatu. Kalau ingin selamat dunia dan akhirat, jangan tinggalkan sholat 5. Dari Sukajadi ke Patigalung, kurang kompak. Dari Sukajadi ke Patigalung, singgah sholat di Nurul Jannah. Itulah perjalanan saya dari rumah ke masjid ini. Yang ketiga, oh ini ada kuis dulu. Nah ini anak-anak lah nunggu. Nah, siapa yang bisa niat sholat subuh? Ustadz kasih hadiah. Oh, kaki dulu, budak-budak ke situ. Ayo, anak-anak. Kita hitung sampai 100. Kalau tidak ada, balik bandar ke rumah. 97, 98, 99, 99,5. Ayo maju baik, enggak apa-apa, dapat hadiah. Ayo, ada yang perempuan? Nenek-nenek? Ayo, enggak kate. Sudah balik lagi ke rumah. Ada nak maju baik, nak dapat hadiah. Sini maju baik. Iya, nah. Masya Allah, mana mikrofonnya? Ya, cek, wah bagus yang ini tapi dari tadi. Ya, perkenalan dulu sana ngadep sana sayang, sini. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Malik. Malik. Hah? Nama Malik Lahab.
Panggilannya? Malik. Bukan Maliki, bukan ya? Oh, Malik, iya ya. Cita-citanya jadi apa, Nak? Tentara. Masya Allah, cita-citanya jadi tentara. Sama siapa ke sini? Mana neneknya? Itu. Masya Allah, yang mana? Itu. Masya Allah, pacak ngaji, pacak sholat subuh. Tadi sholat subuh. Kemarin. Iya, ya aku nanya tadi pagi, jangan banyak nak ya. Kau tadi pagi sholat subuh beda. Ayo, jangan ngomong kemarin. Kau tanya subuh tadi sholat tidak? Oke, sholat lah. Sekolah di mana? Sekolah di SD 80. Oh, Ustadz M. Rosi deh. Guru agamanya bukan? Guru agama Umi. Umi siapa? Umi itu siapa? Umi itu siapa? Oh, diajar Ustadz Rosi tidak? Diajar antum tidak? Oh belum. Ah ini beliau hafal Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Coba niatkan, hafalkan niat sholat subuh. Besok lebaran. Nanya sekarang Pak Ustadz. Besok lebaran. Coba ada ke sana, ayo. Nah ini di shooting live Ikadi. Yang kenceng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardu subhi raka'ain mustabilal qiblat a'da billahi ta'ala. Artinya aku niat. Aku ingat salat subuh di 2 rakaat. Ya. Fardu. Fardu lillahi ta'ala. Iya, fardu karena Allah Ta'ala. Benar Ketua BKPRMI? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Kalaupun jadi tentara jangan lupa sholat, jangan lupa tidur. Ayo, tentara itu juga manusia Pak, tidur. Karena hadiah apa? Snack, gantungan kunci apa amplop? Amplop dagala. Apa? Amplop baiklah yang kencang. Nah, ini belum jadi pejabat pilihannya susah. Gantungan kunci apa amplop yang kencang? Amplop baik. Karena kaget dulu. Amplopnya ada apa tidak? Ada tapi isinya kaget minta sama ini Ustaz Rasul ya. Karena kau minta amplop, ku kasih dua-duanya. Satu amplop, satu gantungan kunci ya. Ya, apa singkatan IKADI tadi? IKADI, Ikatan Dai. Ikatan Dai Indonesia. Baik, boleh ya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Salim dulu sayang. Ya. Silakan Ustaz Haji Mat Amin, pembina Islahul Ummah. HP-nya Ustaz. Pak, iya. HP Ustaz Rahmat. HP ku minta tolong. Iya. Ayo Ustaz. Ayo Pak Jamat. Assalamualaikum. Jam berapa? 9 menit lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya sekali lagi. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi, ingin mendapatkan pengakuan dari Nabi Muhammad SAW, apa amalan pertama? Wudu. Yang kedua, sholat 5 waktu. Dan yang terakhir, malam ini cuma 3 baik. Yang ketiga adalah membaca sholawat Nabi. Apa kata Rasulullah SAW? Man shalla alayya salatan. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali wahidatan, kata Rasulullah sallallahu alaiha biha asyran, Allah Ta'ala akan memberikan solawat balasan sebanyak 10 kali. Lalu apa yang dimaksud salawat? Di dalam Al-Quran dijelaskan, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Jadi kami akan memberikan balasan dengan apa? Rahmah. Rahmat, lagi-lagi bukan Ustadz Rahmat Hidayat, ya, apalagi rahmat Allah. Kalau kita bersalawat, Allah akan memberikan kasih sayang sebanyak 10 kali. Apa itu Bapak Ibu kasih sayang? Kasih sayang Allah adalah ketika di dunia maupun di akhirat. Mungkin di dunia dia jarang sholat, mohon maaf sering tinggal-tinggal, tetapi berkat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan bersujud memohon ampun kepada Allah. Wahai Allah, Tuhanku, Rabb semesta alam, dulu kami di dunia sering bolong-bolong, berpuasa juga sering kami tinggalkan. Berkat ampunan dan kasih sayang-Mu ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Dan itu juga dibantu atas izin Allah Ta'ala dengan perantara baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu,
Apa lafal salawat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad juga boleh. Orang yang sholat pasti baca salawat. Orang yang tidak sholat belum tentu baca salawat. Karena salawat Nabi ini menjadi rukun sholat, ada di tahiyat awal dan di tahiyat akhir. Itu sudah pasti, Pak. Orang salawat, baik salat wajib maupun salat sunnah, pasti baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad atau Sayyidina Muhammad, itu di tahiyat awal. Tapi kalau di tahiyat akhir, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Inilah Bapak Ibu langsung dibalas oleh Allah Ta'ala dengan 10 kali rahmat kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Bapak Ibu, kalau di luar sholat boleh di lagu-lagu. Makanya sholat biar terasa indah, Pak, itu perlu ada kesenian. Kalau cuma kaku-kaku saja, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, lagi ngapa kok? Sholawat Nabi. Maka perlu ada hadroh, ya. Begitu juga ketika azan perlu juga, Pak, dengan kesenian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ada Ustaz Sutris, ini Kori. Ya, kalau azannya kaku tidak pakai seni, agak lucu, Pak. Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wong lagi ngapa itu? Lagi azan. Dan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Yang kedua, yang ketiga, membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa nama Muhammad, Bapak Ibu? Ini ada kisahnya di riwayat, dikatakan nama Muhammad diberikan oleh kakek Nabi yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini kakek Nabi, Bapak Ibu. Suatu hari pergi berdagang ke negeri Syam bersama 3 orang sahabatnya. Di negeri Syam tersebut ketemu dengan pendeta atau rohib. Kemudian dia mengatakan, ditanya, min aina anta, wahai kamu dari mana? Saya dari Mekah. Kemudian rohib tadi mengatakan, ketahuilah nanti di Mekah akan muncul Nabi akhirul zaman, khatamul anbiya wal mursalin, Nabi penutup para nabi dan rasul. Siapa namanya? Muhammad. Namanya aneh. Belum pernah ada sejarah orang zaman jahiliyah kok ada namanya Muhammad. Maka begitu pulang, ternyata ya lahirlah seorang bayi, orang tuanya bernama Abdullah, kemudian ibundanya bernama Aminah, kemudian dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Abdul Muthalib tadi kakeknya Nabi memberikan nama cucunya tersebut dengan nama Muhammad yang artinya terpuji. Kenapa? Ditanya sama penduduk Mekah, kenapa namanya Muhammad? Namanya tidak lazim. Ya, ada kalau penduduk di jahiliyah saat itu, Bapak Ibu, namanya singa. Bahasa Arabnya apa Pak singa, Ustaz? Hasan, apa? Asad. Kemudian ada juga yang namanya bebatuan, berhala segala macam. Kenapa namanya Muhammad? Kemudian Abdul Muthalib mengatakan, aku ingin suatu hari nanti Muhammad ini artinya terpuji, akan dipuji oleh penduduk langit dan bumi, dan akan dipuji juga oleh seluruh manusia. Ternyata doa Abdul Muthalib, kakeknya Nabi tersebut, dikabulkan oleh Allah Ta'ala sampai hari ini. Setiap ada acara sambutan, apalagi maulid Nabi, apalagi ceramah, Bapak Ibu, pasti akan mencantumkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana salawatnya ini ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah membaca Nabi Muhammad. Dan orang yang pelit adalah orang yang disebutkan nama Muhammad tetapi tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti boleh dicari di Google, Bapak Ibu. Nama yang paling populer di dunia itu adalah nama Muhammad. Ya, kalau di Indonesia boleh dicari di Google. Yang paling populer itu nomor 1 ada di sini namanya. Siapa itu? Mohon maaf, Pak Sutrisno. Itu nomornya paling populer di Indonesia, yang paling banyak, kurang lebih 100.000 lebih. Nomor 2, Selamat. Mohon maaf ya. Adonian, kalau dapat saya boleh dicek Bapak Ibu. Kalau yang perempuan itu ada Nur Hayati, ada Sumiati. Mohon maaf kalau ada namanya Ibu Sumiati. Tapi adonian Bapak Ibu, nama itu terekam di KTP elektronik.
Dan yang paling banyak di dunia yang namanya sama adalah Nabi Muhammad, nama Muhammad, termasuk yang berceramah hari ini. Namanya juga Muhammad Mufid, tapi tidak perlu pakai sholawat. Maksud sholawat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, tenangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, banyak sholawat bukan banyakin maksiat. Jangan dulu, jangan entar dulu, banyak sholawat sebelum ajal mendekat. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Belum hafal ya? Ini lagu viral, udah belajar. Besok belajar. Kebetulan besok malam ada Maulid Arba'i lagi ya. Besok tampil lagu ini ya. Akor. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 3 jam. Itu saja dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya, oleh malam hari ini, jika kita ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad, 3 amalannya. Yang pertama berwudu, yang kedua jaga sholat 5 waktu, dan yang ketiga perbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Uridu illal islaha mastata'tu billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz Muhammad Ustaz Dewi. Ngantuk. Yang telah Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum nantinya ada pengumuman dari panitia bersama jamaah Nabi untuk menutup acara ini itu kita perlu dengan doa. Dalam awal ini selaku Holy Barokah dari Wasiyah Bapak Pak Haji Muhammad Amin, sarjana agama pada beliau di silakan. Ala hazi niyah wa kulliya niyatin sholihah wa tabaraka minna al-fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa taqabbal min ba'di taqabbal ma'suma. Nas'aluka ya Allah salamatan wa sihhatan wa afiatan wa quwwatan wa barakatan alaina fi majlis Maulid Arba'in hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا وإياهم من مصائب الدنيا والدين اللهم انصر الإخوان المستضعفين والمجاهدين في كل زمن ومكان اللهم انصر الإخوان المجاهدين في فلسطين اللهم سدد سملهم ووحد صفوفهم واجمع كلمة الحق يا حي يا قيوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والبأس والمنكر والسيوف ومطلبة والسدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Mina wa minkum taqabbal ya Karim. Terima kasih Bapak Ustaz Mahmud Syahrial. Baik Bapak Ibu, masih ada satu acara lagi yaitu pengumuman yang akan disampaikan oleh Ustaz Nagi Gustiawan Sarjana Pendidikan kepada beliau. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan pengumuman. Ada dua pengumuman. Yang pertama, alhamdulillah infak malam ke-10 Maulid Arba'in 1448 Hijriah di Masjid Nurul Jannah Qadar sejumlah Rp440.000. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah sekalian yang telah menginfakkan harta terbaiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, yakin dan percayalah ayah dan bunda sekalian, harta yang telah kita infakkan di jalan Allah ini akan Allah ganti dengan yang lebih baik, akan Allah ganti dengan yang lebih banyak lagi. Amin. Allahumma. Pengumuman yang kedua Ini tanggal 22 ya. insyaallah Tanggal 22 ya. hari ini ya. Kepada seluruh hadirin jemaah Masjid Nurul Jannah Qadar 1, khususnya besok malam ke-11 peringatan Maulid Arba'in Kota Bauli bertempat di Masjid Al-Istiqomah yang beralamat Simpang 3 Patigalung Anapatai Kabupaten Al-Mustaqim. Ayo, mohon maaf. Baru para pengumuman menyampaikan pengumuman. Di Masjid Al-Mustaqim yang bertempat Mustaqim benar? Masjid Al-Mustaqim yang bertempat di Simpang 3 Patigalung Anapatai atau yang sering dikenal di daerah tempatnya rumah Pak Wawako periode kemarin.
Baik. Maju dikit dari rumah beliau. Sebelah kanan. Lompat ke kanan. Nah, di sini ada masjid mustaqim. Insya Allah jangan menyampaikan dosi agama. Kalau kami dengar dan kami lihat kurang besar. Insya Allah malam besok diiringi dengan amplop dengan tangan dari sebuah jadi yang merindu dan pengen lagi mendengarkan ceramah beliau. Insya Allah Ustaz mau akan mendampingi kita lagi. Insya Allah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jamaah bagi terusnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Bapak Ibu dengan pertanyaan pertemuan maka selesai juga acara malam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan 22 Agustus 2020 Masehi 10 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Kami segenap pengurus Masjid Nurul Jannah mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan mohon ampun. Mari acara ini kita tutup bersama-sama dengan melafazkan lafaz hamdalah. Bapak Ibu, sebelum kita tidak cicip di kawasan makan. Pak ini dari mau cicip, nanti sih mau makan Pak. Ya, jadi sebelum kita makan malam bersama, Foto dulu. untuk session ini silakan foto dulu. Kaki yang sudah makan lain, sudah bubar. Kenyangan. Silakan.